Baik, Anda juga masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga dengan Pak Pandu, Mas Soleh, dan juga sudah ada Mas Dani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua. Terima kasih waktunya Mas Dani. Tapi saya mau menyambung pertanyaan saya yang tadi ke Pak Pandu. Pak Pandu, kan ada tiga penjelasan tadi yang saya sebutkan mengenai kenapa rapid test ini masih digunakan oleh pemerintah. Apakah ada masukan dari Pak Pandu mengenai hal tersebut, Pak? Bahwa perlu tadi saya lupa tuh. Itu semuanya fakta, tapi jawabannya bukan rapid test. Itu tes yang tidak akurat, tidak ada manfaatnya. Karena tadi negatif itu, non reaktif itu tidak mengindikasikan dia infeksi atau tidak. Kalau reaktif pun belum tentu mengindikasikan bahwa dia infeksi atau tidak. Karena tidak akurat, menurut saya hapus saja regulasi itu. Kalau orang mau bepergian, silakan bepergian. Yang penting dengan protokol tadi 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu saja, itu vaksin bisa. Karena itu memberikan harapan palsu, dan terus terang rapid test itu dipertahankan. Mungkin saja ada yang bisa memetik keuntungan dari ini, apalagi memanfaatkan setelah regulasi, misalnya harus 3 hari, ya kan? Tidak ada ketentuan harus pergi dengan rapid test, kecuali di pesawat. Di pesawat nanti akan ada suatu namanya pemeriksaan rapid tes untuk antigen itu virusnya, tapi kan belum ada. Nah, ini yang membuat kita haruslah kita masuk akal lah. Kalau kita mau fokus pada penanggulangan, janganlah menggunakan metode-metode yang tidak akurat. Itu memberikan informasi palsu dan juga rakyat itu harus membayar mahal yang nggak perlu. Pak Pandu, itu yang menurut saya harus ditegaskan oleh kita semua. Pak Pandu, kalau yang saya tangkap sih oke, rapid test no, oke, kita alihkan ke yang akurasinya jauh lebih mumpuni, swab test begitu atau PCR, angkanya sampai 90 lebih kan, kabarnya kan seperti itu. Nah, ini konon kabarnya juga nggak bisa cepat, sedangkan Mas Soleh tadi itu dia menginginkan, yang dipertanyakan, kalau saya mau berangkat hari ini atau misalnya besok begitu, ya masa harus menunggu 2 hari untuk hasil PCR ini keluar begitu, Pak Pandu? Iya, makanya kan tidak perlu tes. Kenapa harus tes? Tidak perlu tes. Tidak perlu. Tidak perlu tes. Karena hasilnya tidak akurat dan tidak mungkin. Nanti kalau sudah ada rapid test antigen beda loh sama rapid test yang sekarang, antibody, itu akan lebih akurat. Dan itu biasanya dipakai untuk perjalanan pesawat dan sebagainya. Rapid test antigen itu seperti apa, Pak Pandu? Mungkin bisa digambarkan lebih. Iya, sama juga dengan swab ya, tapi kita meriksanya memang antigen, yang sekarang kan antibody dengan darah, gitu kan. Dan sebenarnya pemeriksaan PCR yang dengan di lab itu dalam waktu sehari selesai. Kalau dengan Gen Expert itu atau tes cepat molekuler 4 jam selesai. Tapi itu belum ada kan saat ini? Kalau tes cepat molekuler untuk dengan TCM udah ada. Maksud kita di Indonesia sudah dipakai? Sudah dipakai. Hanya belum maksimal, Pak Pandu? Memang belum maksimal, karena itu kan sebenarnya untuk tes untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ternyata kita bisa mengadakan cartridge untuk memeriksa COVID, tapi kan sarananya masih terbatas karena kita masih mengimport cartridge-nya. Akankah kosnya lebih mahal lagi nantinya? Enggak juga sih, tapi nanti kan Bandung, Unpad dan teman-teman di Bandung itu sudah akan memproduksi tes cepat antigen. Nah, itu yang bisa dipakai untuk solusinya. Kalau memang untuk masih diinginkan untuk dites. Baik, saya ke Mas Dani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan. Mas Dani, ada gugatan yang disampaikan oleh M. Soleh ya, seorang pengacara di Surabaya. Ini pribadi ya Mas Soleh ya, Anda menggugatnya ya? Ya, pribadi ya. Oke, Mas Dani, ini mempertanyakan apa wewenang gugus tugas mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan rapid test. Hanya awalnya ada 3 hari, lalu direvisi begitu ya, kemudian diperpanjang menjadi 14 hari. Tapi rapid test itu masih menjadi klausul penting begitu. Iya, apa yang dilakukan oleh gugus tugas, tentu kan gugus tugas itu berdasarkan kepada berbagai pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang sudah ada. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandu dan teman-teman bahwa yang namanya rapid test ini kan hanyalah screening awal. Bahwa RDT atau Rapid Detection Test ini kan ada 2, ada rapid test yang ada RDT yang antibody, ada yang antigen. Nah, saat ini kan BPPT
itu juga lagi melakukan finalisasi untuk melaunching buatan sendiri ya, buatan Indonesia, rapid test baik yang antigen maupun antibody. Yang kebanyakan dilakukan di Indonesia itu kan yang RDT yang antibody. Antibody ini sebenarnya RDT antibody ini dilakukan juga bukan cuma di Indonesia tapi juga di Amerika. Kalau yang RDT antigen dilakukan di Korea Selatan dan Malaysia. Ini kan juga dengan plus minus yang ada ya, kita melakukan ini diagnostik awal ya, sebagai screening awal. Jadi ini bukanlah merupakan suatu kesimpulan akhir, kita juga sama-sama sepakati bahwa ini adalah sebuah screening awal yang harus dilakukan dengan tahapan-tahapan berikutnya, bahwa yang paling penting tadi yang Pak Pandu sampaikan tadi, pada ujung-ujungnya adalah kembali kepada kesadaran masyarakat untuk melakukan social distancing, masker dan sebagainya. Nah, mengenai gugatan kepada Mahkamah Agung, tentu kami melihatnya dalam kerangka tentu hak warga negara untuk menyampaikan gugatan tersebut, dan kami meyakini sepenuhnya bahwa Mahkamah Agung di dalam koridor hukum juga melihat berbagai aspek di dalam mempertimbangkan keputusan hukumnya, dan keputusan hukum itu juga Mahkamah Agung melihat dari berbagai aspek keadaan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, bahwa dengan populasi Indonesia yang banyak diperlukan screening awal, dan juga azas kehati-hatian yang dilakukan oleh pusat-pusat tempat-tempat keramaian dan juga alat-alat transportasi itu dijadikan pertimbangan yang logis. Jadi penggunaan rapid test, khususnya rapid test yang antibody yang dilakukan di Indonesia adalah sebuah konsekuensi logis dari kondisi faktual yang ada saat ini di lapangan, Mas Dhani, yang harus kita jalankan. Oke, Mas, tapi begini, seberapa sense of krisis, tepatkah saya mengatakan ini gitu ya, pemerintah gitu dalam artian, kan tadi Rati juga sempat dalam beberapa chit-chat kami begitu, harga tiket saja mungkin lebih murah daripada harga rapid test begitu. Artinya kan tidak semua mereka ini ditanggung oleh perusahaan dalam artian mungkin perjalanan dinas, Mas Dhani. Bagaimana dengan masyarakat umum seperti M. Soleh tadi begitu yang harus mengeluarkan lagi kocek, bahkan dalam seminggu misalnya dia harus terbang ke beberapa titik wilayah, berapa kali dia ditusuk tubuh dia seperti itu, Mas Dhani? Ya, tentu mengenai harga ya, karena memang harganya kalau yang antibody ini sekitar 200.000, 300.000, kemudian yang antigen juga itu lebih mahal memang harga ini. Ini juga kita lakukan evaluasi dan pemerintah cari solusi ya. Bagaimana supaya jangan sampai ini harga tes ini lebih membebani masyarakat secara lebih jauh, sehingga harga tiketnya juga sudah mahal, tesnya juga mahal ya. Ini kita juga lagi cari solusi yang tepat, sumber-sumber yang juga tepat untuk menurunkan pembiayaan dari tes rapid test ini. Ini kita terus cari solusi ya, Mbak. Mas Dhani, kalau saya boleh mengutip dari pernyataan YLKI yang menyatakan ternyata biaya rapid test ini cukup tinggi karena memang pemerintah tidak menetapkan harga eceran tertinggi, dalam arti ini dilempar ke masing-masing instansi saja. Nantinya akankah mungkin ada standar untuk rapid test hanya sekitar 100 atau 200 ribu begitu? Tidak boleh lebih? Iya, ada standarnya, Mbak. Tentu kan ini kan karena ini juga pengadaan barang dan jasa dalam hal rapid test ini juga dilakukan secara transparan, dan kita harus melihat sumber-sumber yang paling efisien, efektif, tapi juga memberikan kualitas dan ketepatan dari pemeriksaan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karenanya, maka mengenai harga tentu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, bagaimana pembandingnya, sehingga betul-betul harga itu bisa lebih efisien dari yang terjadi sekarang. Tapi kalau dari angka 700 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah, berapa persen subsidi yang diberikan untuk rapid test masyarakat, Mas Dhani? Nah, nanti untuk mengenai cascading angka-angka ya, yang dialokasikan untuk rapid test berapa, PCR berapa, laboratorium berapa, rumah sakit bagaimana, itu ada alokasi detail di Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Nanti coba kita bisa cross-check dengan detail angkanya di sana ya. Mas Dhani, pemerintah itu juga ikut mengontrol nggak sih, Mas, kebijakan-kebijakan rapid test yang dilakukan ini, Mas? Oh, kontrol melalui gugus tugas, karena kan rapid test ini kan kebijakannya di masing-masing daerah juga ada. Daerah melihat bagaimana pengadaan rapid test, lalu kemudian akan didistribusikan ke titik-titik yang di area mana. Ini kan daerah juga bersama gugus tugas daerah juga bekerja sama untuk menentukan itu. Ketika itu ditentukan, lalu kemudian dilakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi, itu dilihat ini apakah ini masih efektif atau tidak efektif lagi. Sehingga kebijakan apapun di lapangan dilakukan oleh pemerintah, gugus tugas, pemerintah provinsi, daerah, itu selalu customized
fleksibel dan adaptif sesuai dengan evolusi perkembangan kejadian yang ada di masyarakat serta trennya yang terjadi di dalam masyarakat di suatu daerah. Jadi ini sangat fleksibel dan sangat-sangat adaptif di dalam kebijakan ini. Baik, Mas Soleh, ada komentar Mas Soleh? Wah, banyak komentarnya ini. Jadi begini, Mas Dhani, yang harus dipahami sekali lagi bahwa kalau kita lihat Kepres nomor 7, Kepres nomor 9 tentang gugus tugas, nggak ada kewenangan gugus tugas membuat aturan. Ini surat edaran itu mestinya hanya ditujukan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan. Kementerian Perhubungan lah yang membuat aturan itu kepada bandara, kepada masyarakat seperti kita. Bukan gugus tugas, kita nggak ada kaitannya. Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 dirubah menjadi nomor 41 untuk calon penumpang. Dia ngatur salah satunya masker dan lain-lain, jaga jarak. Tapi tidak ada itu klausul rapid test. Satu, Mas Dhani. Yang kedua, ada surat keputusan Menteri Kesehatan untuk calon penumpang yang dikeluarkan tanggal 19 Juni juga tidak mewajibkan adanya rapid test. Saya jadi bingung, pintar mana Kementerian Kesehatan soal kesehatan masyarakat antara Kementerian Kesehatan dengan gugus tugas. Gugus tugas itu hanya kelompok perwakilan Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian terkait, muncullah gugus tugas. Dia sifatnya hanya koordinatif. Hari ini positif corona sekian, mati sekian. Itu tugasnya gugus tugas, bukan mengatur masyarakat, mewajibkan rapid test. Di sisi yang lain, rapid test ini sangat membebani. Coba Mas Dhani kalau nggak percaya, datang itu ke rumah sakit itu. Baik, Mas Soleh. Antri untuk daftar aja saya yang rapid test kedua itu butuh waktu 1 jam untuk antri daftar. Saking banyaknya orang mau pergi, yang naik kereta api, yang naik kapal laut maupun pesawat. Anehnya orang bepergian antar kota lewat bis, nggak ada itu aturan rapid test. Padahal sama-sama rentan dong kalau itu bicara soal rentan terserang virus corona. Mungkin Mas Dhani bisa dijelaskan nih soal kepresnya itu, Mas Dhani. Wewenang ya. Tadi itu putus ya, Mas. Saya nggak dengar tadi itu. Tadi putus, sambungannya putus. Oh, artinya kalau saya bisa mungkin Mas Dhani bisa menjelaskan juga lah kepada publik, kepada Mas Soleh juga latar belakang, mungkin mendirikan gugus tugas ini dulu melalui kepresnya Pak Presiden dan lain sebagainya, Mas Dhani. Bagaimana, Mas? Karena begini, Mas Dhani, tadi Pak Mas Soleh mengatakan bahwa sebenarnya bukan tupoksinya atau bukan ranahnya dari tim gugus tugas untuk memberikan surat edaran kewajiban rapid test karena dalam peraturan Menteri Perhubungan, peraturan Menteri Kesehatan tidak diwajibkan rapid test untuk pengguna transportasi umum. Iya, tentu kan Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan keputusan Kepmen ya. Kepmen itu kan dilakukan baru-baru terakhir ini. Nah, sementara gugus tugas itu mengeluarkan surat edaran ketika masa pembatasan sosial berskala besar. Ini dalam kerangka melakukan screening, karena salah satu tugas gugus tugas adalah melakukan screening, kontak tracking, dan melakukan pembatasan penyebaran. Jadi yang dilakukan itu dalam fase containment, kemudian delay, dan mitigasi. Itu 3 hal itu yang dilakukan oleh gugus tugas. Nah, ini kan dalam rangka containment dan mitigasi. Nah, containment dan mitigasi ini jadi satu. Inilah yang dilakukan oleh gugus tugas sehingga melakukan screening di tempat-tempat yang dianggap menjadi pusat-pusat penyebaran atau risiko terjadinya penyebaran. Tapi kenapa kewajiban rapid test ini? Koridornya demikian. Kenapa kewajiban rapid test ini hanya untuk pengguna transportasi udara, kemudian kereta api dan juga laut? Tadi Mas Soleh mempertanyakan kenapa bis ini tidak perlu rapid test? Ya, tentu kan itu dilakukan karena pada waktu itu kejadiannya demikian karena paling banyak itu kan risikonya di 3 sarana transportasi tadi. Namun demikian ini kan tadi saya katakan di awal bahwa kebijakan ini adalah selalu adaptif, fleksibel berdasarkan kurun waktu dan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Sehingga ketika saat ini sudah tidak relevan lagi, tentu kan dilakukan evaluasi, Pak. Surat edaran itu akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga output kebijakan yang dilahirkan adalah yang sesuai dengan aspek kemasyarakatan, kebutuhan kemasyarakatan, dan juga aspek epidemiologi, public health yang harus menjadi koridor di dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini.
Baik. Oke, baik, saya ingin ke Pak Pandu Riono deh mendengar komentarnya juga. Pak Pandu, usai jeda pariwara berikut ya, kita coba nanti dengar ulasan Pak Pandu lagi. Saat lagi pemirsa.